Shi Hao tiba. Dia melangkah di atas permukaan logam, hendak memasuki titik tertinggi, secara resmi mencapai puncak gunung pemahaman Dao. Huang, kau benar-benar kurang ajar. Begitu Shi Hao tiba di puncak gunung, dia mendengar teriakan keras, suara gemuruh seperti guntur, membuat telinga banyak orang berdengung. Mereka tidak bisa berdiri diam, hampir jatuh dari gunung. Di puncak gunung, terdapat banyak makhluk, semuanya individu yang kuat. Tidak ada satupun yang lemah. Makhluk yang tadi mencaci maki Shi Hao berdiri tepat di depannya, menghalangi jalan menuju titik tertinggi. Dia adalah seorang pria berjubah biru, tampak berusia sekitar 30-an tahun. Tangannya berada di belakang punggungnya, berdiri di tengah tangga batu, memandang Shi Hao dari atas. Saat berhadapan dengan individu yang begitu kuat, hanya kata-kata itulah yang Shi Hao ucapkan kepadanya. Sederhana dan lugas. Kurang ajar, kau berani membentak tuan keluargaku seperti ini, bertindak tidak sopan seperti itu? Teriak seseorang dari belakang pria berjubah biru itu, yang sebenarnya adalah manusia. Shi Hao menatap dengan dingin. Tatapannya setenang es, membuat manusia yang tampak masih muda ini menggigil kedinginan. Huang, kau benar-benar sangat lancang. Berani bertindak sembrono, bahkan setelah datang ke gunung pemahaman Daoku. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang berani melawanmu hanya karena makhluk abadi telah mengeluarkan dekrit, kata pria berjubah biru itu dengan dingin. Aku tidak pernah menganggap dekrit abadi itu sebagai masalah besar, jawab Shi Hao dengan tenang. Huang, kau memang kuat, tetapi membunuh menantu kaisar tanpa sebab atau alasan, menebas para ahli muda dari pihakku adalah kejahatan besar. Tidak ada akhir yang baik untukmu. Pria berjubah biru itu berkata dingin. Apakah itu pembunuhan tanpa alasan? Jika kau berpikir begitu, maka biarlah begitu. Shi Hao tetap tenang, tak terganggu. Apakah Anda ingin membantah ini? Tanya pria berjubah biru itu dengan dingin. Apa yang perlu diperdebatkan? Umat manusia saya sedang dibunuh, jadi saya bertindak. Apa lagi yang perlu dikatakan? Shi Hao berbicara sangat terus terang. Suaranya berubah dingin, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Demi anak-anak itu, kau telah menyinggung klan kaisar. Itu benar-benar pilihan yang tidak bijak. Kau sedang mencari kematian. Pria berjubah biru itu berkata dingin. Kemudian, dia berkata, sebelum bertindak, bukankah kau berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk bergaul dengan menantu kaisar jika kau ingin berintegrasi ke dunia kami? Dengan memperlakukan manusia sebagai makanan, ini pasti akan menjadikan kita musuh abadi. Klan menantu kaisar yang disebut-sebut itu harus dimusnahkan. Suara Shi Hao sangat keras dan juga sangat mengintimidasi. Kurang ajar, Huang, apakah kau mengerti kesalahan yang telah kau lakukan? Bahkan jika menantu klan kaisar menunjukkan permusuhan padamu, dia tetap tidak bertindak. Kaulah yang pertama kali membunuhnya. Lagi pula, bukankah itu hanya beberapa anak yang dimakan? Mengapa kau membuat keributan sebesar ini? Seharusnya kau mengikat tanganmu sendiri dan menunggu hukuman dari klan kaisar. Tatapan Shi Hao menjadi sangat dingin untuk pertama kalinya. Menatap pelayan di belakang pria berpakaian biru itu. Manusia lahir dari manusia, iblis lahir dari iblis. Apakah kau lahir dari seorang waria sialan? Tidak berpikir dari sudut pandang manusia. Shi Hao memarahi. Dia benar-benar sedikit kesal. Apa yang kukatakan salah? Teriak pelayan itu. Mereka yang memandang umat manusia sebagai makanan ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutanku. Mustahil bagi kita untuk berdamai. Hanya akan ada pembunuhan di antara kita. Sementara itu, orang sepertimu tidak perlu kau tetap hidup. Kau tidak menganggap dirimu sebagai manusia, hanya mementingkan diri sendiri. Matilah, teriak Shi Hao, dan langsung bertindak. Kau berani? Aku ingin melihat bagaimana kau akan bertindak kejam, teriak pria berjubah biru itu. Dia bertindak, menghentikan Shi Hao. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya biru. Selain itu, seluruh tubuhnya dikelilingi energi kacau. Tubuhnya sangat kokoh, kekuatannya menakutkan. Benar saja, keduanya bertindak, keduanya menggunakan kemampuan ilahi yang luar biasa. Sangat dahsyat begitu mereka berbenturan. Suara yang dihasilkan seperti guntur, memekakkan telinga. Sinar cahaya melesat ke langit, memenuhi angkasa. Namun, setelah lebih dari 50 gerakan, pancaran darah melesat ke langit. Shi Hao menyebarkan energi kacau itu, menerjang maju, merobek orang itu menjadi dua, dan membunuhnya di tempat. Salah satu dari 10 ahli hebat di masa lalu, yang kini telah lama menjadi elit heroik tingkat lanjut di alam pelepasan diri, terbunuh semudah ini. Kerumunan itu terkejut. Semuanya merasa ngeri. Pada saat yang sama, Shi Hao melangkah maju, seketika memenuhi dunia dengan proyeksinya. Kakinya seperti gunung kecil, langsung menghancurkan budak manusia itu menjadi bubur berdarah. Kemudian, dia melanjutkan pendakian gunung, hingga hampir tiba di titik tertinggi gunung pemahaman Dao. Proyeksi Shi Hao mengecil, kembali ke tinggi normalnya. Setelah menginjak-injak budak manusia itu hingga mati, dia sudah sampai di puncak gunung. Dia menatap ke depan. Menarik. Hanya seorang tawanan dari Imperial Pass, namun masih berani membuat masalah di sini, tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Seseorang di puncak gunung berkata dingin. Shi Hao mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa individu ini sangat kuat, seharusnya adalah makhluk setengah dewa.
Orang yang berbicara itu tidak menunjukkan dirinya, dan juga tidak datang untuk menyerang Shi Hao. Setelah berbicara dengan dingin, dia kembali terdiam. Puncak gunung itu sangat luas dan lapang. Padang rumputnya memancarkan cahaya lembut. Berbagai klan raja besar tersebar di seluruh area, duduk di tanah. Terdapat jarak yang cukup di antara mereka, sehingga tidak terjadi konflik. Shi Hao tidak lagi menatap orang-orang itu, juga tidak mencari orang yang tadi berbicara menentangnya, melainkan langsung menatap ke arah tengah puncak gunung itu. Ketika Shi Hao membuka mata surgawinya, melihat menembus layar cahaya, dia melihat obat abadi itu. Sebuah pohon purba berakar di sana, batangnya tebal, kulit kayunya yang tua retak seperti sisik naga, terbuka keluar. Pohon ini sangat kuno, tidak diketahui berapa tahun usianya. Saat itu, mata orang lain tidak tertuju pada obat abadi itu, melainkan semuanya tertuju pada Huang. Ketika mereka melihat bahwa dia begitu tenang, bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sini, hanya menatap pohon teh pemahaman Dao, beberapa ahli mengeluarkan dengusan dingin. Namun, ketika tatapan itu mendekati tubuh Shi Hao, tatapan itu tak berdaya. Dia berdiri di sana dengan tenang, tubuhnya tak tertandingi, tak terluka. Tubuhnya bersinar terang dan berkilauan, mengunci tempat ini, tidak membiarkan kekuatan lain mendekati tubuhnya. Mata Shi Hao berbinar, menatap makhluk-makhluk yang duduk di padang rumput. Namun, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia melihat banyak klan raja, semuanya dipenuhi energi darah. Jelas merupakan individu-individu yang tangguh. Tak lama kemudian, Shi Hao melihat Yu Yu, King Kun, Wu Kun, dan anggota klan kaisar lainnya. Mereka juga datang. Tentu saja, yang paling tak terduga adalah Chi Menghong juga ada di sini. Duduk di atas rumput, sama sekali tidak bergerak. Ada beberapa pelayan perang di belakangnya. Aura mereka menakutkan. Aku selalu ingin membunuhmu, tapi aku selalu dihentikan, dihalangi oleh para makhluk tertinggi klan kaisar. Sekarang, sepertinya aku punya alasan yang cukup untuk mengakhiri hidupmu hari ini. Chi Menghong berbicara, suaranya sangat dingin. Kau benar-benar bisa menjaga ketenanganmu hanya dengan menyaksikan saudara iparmu menyia-nyiakan hidupnya tanpa perlu berbuat apa-apa. Kau benar-benar kejam, kata Shi Hao sambil mencibir. Bahkan tidak mampu menahan lebih dari selusin gerakan darimu. Orang seperti dia bahkan ingin menikahi keturunan Raja Merahku dengan sia-sia. Sama sekali tidak layak, kata Chi Menghong dingin. Semua orang menatap ke arah ini, merasa bahwa klan kaisar akan berhadapan dengan Huang. Klan kaisar, sungguh disayangkan. Kau dipanggil Chi Menghong. Usahakan jangan sampai kehilangan nyawa nanti, kata Shi Hao. Karena pihak lawan begitu penuh permusuhan, maka ia pun tak perlu menahan diri. Tepat pada saat itu, angin kencang tiba-tiba menerjang di antara keduanya, merobek ruang. Kemudian, guntur besar terdengar, meletus di sana. Bahkan sebelum mereka saling bertukar serangan, medan tak berbentuk di antara keduanya sudah menunjukkan kekuatan penghancur yang begitu mengejutkan, membuat para kultivator lain bergidik dalam hati. Shi Hao melangkah maju. Langkah kakinya sangat ringan, seolah-olah dia hanya sedang berjalan-jalan, melangkah selangkah demi selangkah. Namun, gunung itu sendiri tampak bergetar mengikuti langkahnya. Seluruh dunia mulai beresonansi. Tepat di antara keduanya, terdapat fluktuasi mengerikan yang menyebar keluar. Kali ini, berbagai macam pemandangan aneh muncul di kehampaan, naga meraung dan singa mengaum, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Dengan suara kaca, retakan di kehampaan menjadi semakin pekat. Terlebih lagi, retakan hitam itu menjadi lebih besar, seolah-olah kubah langit hancur berkeping-keping, siap menampakkan dunia lain. Berhenti, jika kalian semua ingin melakukan konfrontasi besar, silahkan tinggalkan wilayah tengah puncak gunung. Ada seseorang yang berteriak, seorang ahli yang bertugas melindungi pohon teh pemahaman Dao. Ada banyak ahli yang duduk di bawah pohon itu, semuanya tokoh generasi tua yang tetap tinggal di sini sepanjang tahun. Chi Menghong tidak bergerak lagi. Saat menatap Shi Hao, matanya sangat dingin, senyum dingin tersungging di sudut bibirnya, niat membunuh tak berkurang. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Huang, nikmati saja waktu terakhirmu, atau kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Pelayan di sisi Chi Menghong berbicara. Ia memiliki wajah yang sangat muda, senyum tipis di wajahnya, dan memancarkan temperamen lembut seperti sinar matahari. Sifat perbudakan. Dua kata itu langsung terlintas di benak Shi Hao saat dia menatap ke sana. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hehe, Huang, kau cukup kuat, tapi jangan sampai salah langkah. Aku sarankan kau meminta maaf lebih awal. Jika tuan muda keluargaku puas, nasibmu mungkin akan berubah. Pria berwajah muda itu kembali berbicara. Ada 3 pelayan tempur di belakang Chi Menghong. Usia mereka relatif lebih tua. Mereka bukan manusia. Saat ini, mereka memancarkan aura pertempuran. Tampak sangat kuat. Heng, Shi Hao mendengus dingin. Seolah-olah kilat menyambar tubuh pelayan manusia itu, membuat lautan kesadarannya bergetar hebat, hampir meledak. Chi Menghong menatap Shi Hao, matanya seperti kilat dingin.
Hamparan cahaya muncul di belakangnya, membantu pelayan itu menetralisir bahaya ini. Jika tidak akan ada masalah besar. Waktu hampir habis, bersiaplah untuk memetik daun pemahaman Dao. Seseorang berseru. Puncak gunung seketika menjadi riuh, semua orang menunjukkan ekspresi gembira, mata mereka berbinar-binar. 3.000 Dao agung, 3.000 daun, haha, ini benar-benar luar biasa. Tahun panen yang melimpah, semua orang menjadi sangat gembira. Suara lonceng yang panjang dan melengking terdengar. Daun lain bersinar, memancarkan cahaya kuning kebumian, seolah-olah sebuah lonceng besar sedang berbunyi. Cahaya berapi-api menyembur. Itu adalah daun merah menyala, penampilannya tidak jauh berbeda dari tungku berharga, yang saat ini memancarkan cahaya berapi-api. Yang lain pun terkejut, terutama Shi Hao. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon teh pemahaman Dao, yang membuatnya benar-benar takjub. Sekaranglah waktu panen, upacara minum teh akan dimulai, seru seorang tetua, salah satu pelindung pohon teh kuno. Dengan kekuatanmu sendiri, terlebih lagi melalui takdir, datang dan pilihlah teh ini. Hanya 1 lembar daun teh yang boleh dipetik setiap kali. Setelah teh diseduh dan selesai, pemahaman Dao berhasil, Anda dapat melanjutkan memetik daun teh lainnya. Para tetua angkat bicara satu persatu, memberitahu semua orang tentang peraturan tempat ini. Setiap helai daun mengandung jenis Dao agung yang tak tertandingi, itu akan bergantung pada takdirmu sendiri dengan Dao tersebut. Mungkin kamu lebih dekat dengan daun tertentu, ini menandakan bahwa kamu harus menempuh jalan itu, seorang tetua lainnya mengingatkan. Akhirnya, sebuah wadah giok bergerak, melesat keluar dari altar tanah liat, terbang menuju kerumunan. Ada begitu banyak ahli, namun hanya beberapa lusin wadah giok yang direbut oleh kekuatan magis, terbang keluar satu demi satu, jumlahnya sangat sedikit. Salah satu dari mereka terbang ke arah Shi Hao, dan dia berhasil. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Shi Hao juga tertawa, matanya sedikit menyipit, pupilnya yang dalam dan tak terduga bersinar. Dia mengulurkan tangannya, meraih wadah giok yang ditarik ke arahnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Wadah gioknya benar-benar ingin melepaskan diri, ditarik oleh kekuatan aneh, hendak lepas dari genggamannya. Dia dengan cepat menambah kekuatan, telapak tangan dan jarinya bersinar, membuat wadah giok yang berontak itu kembali stabil, bergerak ke arah telapak tangannya. Wadah giok di tangan Shi Hao bergetar, bahkan kembali meronta, hampir terlepas. Ia tentu tahu bahwa ada orang yang ikut campur, mencoba merebutnya melalui harta karun rahasia yang ampuh. Mata Shi Hao bagaikan kilat menangkap sumbernya. Ternyata itu berasal dari garis keturunan Raja Merah. Chi Menghong telah berhasil mendapatkan wadah giok miliknya sendiri. Shi Hao mendengus dingin, lengannya bersinar, lalu dengan suara weng, terdengar suara ledakan. Sebuah kunpeng muncul, cahaya keemasan berputar-putar. Di dalamnya terdapat garis-garis hitam. Ia berubah menjadi energi yin dan yang, dengan suara hong, langsung mencengkeram sebuah wadah giok. Selain itu, energi yin dan yang menyebar dengan cepat. Ada yang masuk ke bawah tanah, ada yang tersebar ke dalam kehampaan, dan dengan cepat menyebar. Peng! Pada saat itu juga, tanah di belakang Chi Menghong meledak, gumpalan kabut hitam bertebaran keluar. Kemudian, ruang hampa itu meledak, memancarkan cahaya keemasan. Energi yin dan yang berkumpul, akhirnya bertabrakan dan menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat. Ketiga pelayan tua itu langsung batuk darah, tubuh mereka gemetaran. Harta karun rahasia di tangan mereka langsung jatuh, semuanya terluka parah. Huang, apa maksud semua ini? Kau berani membuat keributan di upacara laut, terlalu gegabah, kurang ajar tanpa kendali. Di belakang Chi Menghong, pelayan manusia itu melompat keluar, memarahinya. Namun, Shi Hao tidak mengatakan apapun. Energi yin dan yang masih ada. Energi itu langsung menghantam ke bawah, dengan suara pu, bahu kanannya meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Jika bukan karena gelombang cahaya merah menyala yang menerobos dan menghentikan energi yin yang, dia pasti sudah hancur total. Seluruh tubuhnya meledak, tubuh dan jiwanya lenyap. Pada saat genting itu, Chi Menghong bertindak, membantu pelayan manusia ini lolos dari bencana. Di belakang Chi Menghong, wajah ketiga pelayan tua itu pucat pasi, darah menggenang di sudut bibir mereka. Huang! Chi Menghong menyipitkan matanya, tidak banyak bicara. Pertarungan antara keduanya tak terhindarkan, tidak ada cara untuk meredakan permusuhan. Aturlah budak-budakmu dengan benar, kata Shi Hao dingin. Kau, di belakang Chi Menghong, pelayan ras manusia itu sangat marah. Kau tidak mau mengubah sifatmu yang tunduk, namun kau ingin membuatku marah dengan sia-sia. Shi Hao menatapnya dengan dingin. Setelah mendengus pelan, dua energi yin dan yang berputar di dunia tiba-tiba muncul kembali, menyerang. Kali ini, tubuh pelayan manusia itu langsung meledak. Sangat berdarah, berhamburan ke segala arah. Seluruh tubuhnya musnah. Jiwanya meraung kesedihan. Saat itu, suasana benar-benar hening. Para ahli di puncak gunung semuanya sangat terkejut. Bagus, bagus. Aku benar-benar ingin memenggal kepalamu. Bahkan jika ada dekret keabadian, aku tetap akan memurnikan darah esensmu, menghancurkan sumsum tulangmu.
dan membawamu kembali untuk digunakan sebagai bumbu pasta. Mata Chi Menghong merah padam. Sangat menakutkan. Hehe, kau pasti akan terkenal menjadi orang pertama dari generasi muda klan kaisar yang terbunuh. Shi Hao tertawa kecil acuh tak acuh. Kata-katanya tidak keras, tetapi semua orang merasakan gelombang niat membunuh yang sedingin es. Daun teh ini sekarang bisa digunakan untuk membuat teh. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, seorang tetua berkata,